Fakta Soeharto peras konglomerat Taipan, bantah telak pernyataan Tengku Zul. Ditulis oleh Niha Alif, sumber Seward. Rupanya cendana beserta anteknya benar-benar akan membangkitkan era kekuasaan Orba ke Indonesia. Dimulai dari isu PKI beserta atributnya yang didukung ormas-ormas radikal hingga mengingatkan kebaikan Orba. Antek cendana seperti Tengku Zulkarnain tak henti menjilat majikannya, apalagi hari ini bertepatan dengan ulang tahun Soeharto. Dengan menutup fakta sejarah, ia mencoba mempoles wajah seram pujaannya. Pernyataan Tengku Zul bahwa hanya Soeharto satu-satunya presiden yang putus hubungan diplomatik dengan Cina dibantah telak oleh fakta sejarah. Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, Ustadz Tengku Zulkarnain menulis sejumlah kehebatan Soeharto dan tindakan-tindakan fenomenalnya saat menjadi presiden. Berikut cuitan Tengku Zulkarnain di akun Twitternya @ustadztengkuzul. Pak Harto, 8 Juni 1921. Beliau tokoh NKRI, anti PKI, komunis pengkhianat bangsa. Diangkat jadi pejabat presiden oleh MPRS di bawah pimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution. Memutuskan diplomatik dengan Cina tahun 1967. Menutup semua aib presiden sebelumnya. Mikul dur mendem jero. Al-Fatihah. Anehnya, meski dinyatakan telah memutus hubungan dengan Cina, Soeharto dikabarkan memeras konglomerat asal Cina untuk mendanai politiknya. Seperti dilansir oleh Merdeka.com, hubungan simbiosis mutualisme antara Soeharto dan Lim Sio Leong memang sudah berlangsung lama. Soeharto sudah dikenal melindungi usaha Lim agar berlangsung tanpa hambatan. Selain itu, bisnis Lim juga semakin jaya karena dilindungi dan memonopoli di setiap sektornya. Lalu, apa keuntungan yang ditawarkan Lim sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan oleh Soeharto? Dalam buku bertajuk Lim Siong Leong Salim Group, The Business Pillar of Soeharto Indonesia, Lim akhirnya membeberkan apa saja hal dia berikan ke Soeharto sebagai balas budi. Dalam buku itu, Lim menyebutkan bahwa dia memberikan sebagian saham perusahaan-perusahaannya kepada keluarga Soeharto. Di antaranya adalah 30% saham Bank Sentral Asia atau BCA yang dia berikan kepada dua anak tertua Soeharto, yaitu Siti Hardianti Rukmana dan Sigit Haryo Yudanto. Selain itu, sepupu Soeharto, Sutwikatmono juga mendapat manisnya hubungan keduanya, yaitu dengan menjadi penghubung Lim dengan rekanan bisnisnya dari Cina. Namun, nama Lim yang lebih terkenal sebagai Cukong Soeharto tidak membuatnya merasa negatif. Malah, dalam wawancaranya dengan penulis buku tersebut, Nancy Cheng dan Richard Borsuk di tahun 2006, Lim mengaku bahwa dia memang masuk dalam kroni keluarga Soeharto. "Ya, saya adalah antek, tapi saya bukan antek yang buruk," ujar dia. Memang, Lim terbukti menjadi sapi peras Soeharto untuk waktu yang cukup lama. Lim juga menjadi lumbung pendanaan kampanye Golkar di setiap masa pemilu. Sofyan Wanandi dalam buku tersebut menjelaskan bahwa sebelum pemilu dimulai, Soeharto akan memanggil Taipan-Taipan Cina dan meminta dana dari mereka. "Kita harus memenangkan Golkar. Untuk itu, saya akan meminta Lim Sio Leong untuk menarik dana dari kalian," ujar Sofyan menirukan Soeharto. Untuk jumlah dananya, ujar Sofyan, akan ditentukan oleh Lim sebab Lim tahu jumlah harta masing-masing Taipan tersebut. Dan mereka alias pengusaha Cina tidak berani menolak untuk memberikan dana itu, imbus Sofyan. Fakta sejarah ini jelas membantah telak pernyataan rasis Tengku Zul. Faktanya, Soeharto dianggap menolak ideologi komunis Cina tapi masih ngemis harta bahkan memeras pengusaha Taipan di Indonesia. Ini sama saja bohong. Justru karena kemesraan buta Soeharto dan Amerika Serikat waktu itu, ladang emas kita di Papua diambil secara legal. Untungnya Tuhan mengirim Jokowi untuk membalik keadaan. Saham mayoritas Freeport akhirnya kembali ke Ibu Pertiwi dan dikembalikan sebagian besar untuk Papua dan Papua Barat. Justru Cina yang ditolak Soeharto kini jadi pahlawan devisa negara. Kerjasama dengan Cina untuk mengolah nikel menjadi ferronikel dan baterai litium yang nilainya puluhan ribu dolar lebih besar membawa banyak kemajuan bagi bangsa. Cina juga taat aturan untuk membangun smelter dan memberi saham mayoritas untuk Indonesia, tidak seperti Freeport. Justru era Orba mengingatkan kita bagaimana negara ini ditindas oleh bangsa sendiri. Indonesia dengan kekayaan alam melimpah ruah hanya bisa dinikmati segelintir orang.
Cendana dan anteknya hanya memperkaya diri saat banyak rakyat harus puas hanya menjadi buruh biasa. Bedalah jauh dengan era Jokowi masa sekarang, di mana infrastruktur dibangun pesat. Semua fasilitas dan teknologi dikembangkan termasuk sumber daya alamnya. Aturan untuk memudahkan investasi juga untuk memudahkan rakyat agar bisa menjadi pengusaha, tak lagi hanya sekedar buruh. Kita harusnya bersyukur hidup di era Jokowi dengan segala keterbukaannya. Dia adalah pemimpin yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Siapapun negara yang membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia akan dipersilahkan. Begitu juga sebaliknya, yang menghambat akan dihempaskan. Saat ini, semua orang berpikir jauh mengenai teknologi dan persaingan pasar global. Hanya cendana dan anteknya yang membawa komunis untuk kepentingan mereka sendiri. Begitulah kura-kura.